PT Ciputra Development Tbk atau kode sahamnya CTRA telah merilis laporan keuangan kuartal 1 2024. Dan menurut saya ini terjadi rekor. Rekornya apa dan apa yang menarik ya dari Ciputra ini akan kita ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Saat saya take Ciputra berada di harga 1145. Ini menurut harga closing tanggal 14 Mei karena saya take ini sebelum market mulai di tanggal 15 Mei. Rekor yang saya maksud adalah net income-nya secara kuartal ya. Net income-nya secara kuartal yaitu capai 528 miliar. Kalau kita breakdown secara historical, secara kuartal 1 kita bandingkan dengan sampai 2008, ini termasuk sangat tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang paling baru sebelum rekor ini itu di 2022. Baru di 2024 ini 528, dan secara revenue atau omset ini juga 2,3 T, ini juga di atas dari sebelum-sebelumnya. Oke. Kita akan ulas laporan keuangan dari Ciputra. Kalau kita lihat Ciputra sendiri ya, nah ini dinyatakan dalam jutaan, berarti ini 10,6 T ya, untuk kasnya sendiri 10,6 T. Nah, market cap-nya itu 21 T. Jadi bisa dikatakan separuhnya sendiri kasnya. Itu menunjukkan bahwa Ciputra ini kasnya luar biasa gedenya banget ya. Persediaannya 12,3 T. Terus persediaan di aset lancar. Nah, aset tanah yang untuk pengembangan ini 8 triliun. Ini belum dikembangkan. Oke, kita ulas ya. Kasnya terlebih dahulu 10,6 T. Ini juta tapi ini dalam jutaan ya. Jadi kan miliar triliun. Kasnya di note nomor 4. Ini kasnya 8, oke bentar. Nah, ini depositonya 7,6 T. Jauh di atas akhir tahun lalu hanya 7 T. Jadi bisa dikatakan nantinya penghasilan keuangan dari Ciputra ini gede ya. Oke, terus mereka deposito dalam bentuk dolar juga ada 77 miliar, turun dibandingkan tahun lalu. Nah, ini imbal hasilnya aja untuk rupiah 2,1 sampai 8, jauh di atas tahun lalu hanya sampai 7 akhir tahun lalu. Terus kalau dolar Amerika 0,1 sampai 5,17 saja. Oke, kita lihat ke persediaannya. Tadi persediaannya berada di note nomor, bentar kita naik dulu. Oke. Persediaannya di note nomor 7, persediaan. Di bawah dikit dari kasnya. Nah, ini. Oke, note nomor 7. Nah, ini persediaan mereka. Oke, persediaan terdiri dari aset pengembangan real estate, tanah, rumah hunian dan ruko dalam penyelesaian yaitu 9,5 T, oke, dalam pengerjaan. Apartemen dalam penyelesaian 1,8, oke. Kantor dalam penyelesaian itu 900 M. Oke. Makanan dan minuman lainnya 4 M, terus lainnya 27 M. Oke, itu. Terus ini kalau pengurangan proyek bla bla bla. Oke, jadi masih banyak ya. Masih banyak, dan mereka habis membeli uang muka untuk pembelian tanah yaitu 300 M. Ya, 300 M. Jadi terus beli aset tetap juga. So ini juga akan bertambah ya untuk si persediaannya sendiri untuk si CTRA. Oke, kita scroll ke atas, liabilitas atau hutangnya. Hutang perusahaan yang berbunga terutama 300 M. Terus utang bank jatuh tempo dalam 1 tahun ini juga 300. Jadi bisa dihitung-hitung hanya 600 M yang berbunga gitu. Jadi ini sangatlah bisa dikontrol oleh kasnya sendiri, sangatlah kecil. Bahkan kalau kita total liabilitas kan 22 T. 22 T. Sedangkan aset lancarnya aja 26 T. Ini perusahaan menurut saya sangatlah sehat lah ya. Secara keuangan, kesehatannya oke banget ini perusahaan. Oke. Meskipun dalam jangka panjang ya utang banknya agak dangerous juga 5 T. Jadi cuman
So far so good lah, oke lah, masih bisa kepotong dengan kasnya, si kasnya 10T gitu. Oke, ekuitas saldo laba yang ditentukan penggunanya juga terus bertumbuh 12,3T. Oke, bagus. Nah, ini penjualannya. Penjualannya kalau kita hitung, bentar. Kalau kita hitung secara kalkulator, oke. 23 16 117 kurangi 21 30 796. Ya, ini 2 triliun ya. 185 M dibagi 21 30 796. Naiknya 8,6. Ya, naiknya hanya 8,6 padahal secara net perusahaan ini 483. 397 kurangi 412 861 70 M. Atau naik 17%. Jadi ada hal-hal yang menarik gitu, entah itu mereka dapat menekan bebannya atau mereka mendapatkan penghasilan lain-lain atau penghasilan keuangan gitu. Oke, kita lihat ya. Di sini yang jelas yaitu penghasilan lain-lainnya dia bertambah jadi 52 M, sebelumnya hanya 33. Kalau ini sama. Terus penghasilan keuangan juga bertambah 120 M, 25 tepatnya, tahun lalu hanya 82 M. Jadi itu bertambah gitu. Kalau kita lihat di sini laba kotornya, kalau laba kotornya bertumbuh di atas 8%, jadi bisa kita simpulkan bahwa mereka berhasil menekan yang namanya beban pokok penjualan dan beban langsung. Nah, ini kita hitung dulu. 0,82 hasilnya 14%. Nah, jadi ini berhasil ditekan meskipun secara nominal naik, tapi kenaikannya tidak setinggi dari kenaikan penjualan, which is good menurut saya. Hal yang bagus, perusahaan dapat menekan beban tapi meningkatkan yang namanya penjualan, makin efisien gitu. Oke, kita lihat di note nomor 28, penjualan dan pendapatan usaha. Oke, note 28. Nah, ini note 28, penjualan kafling, rumah hunian dan ruko 1,5. Oke, naik. Apartemen turun, kantor naik. Terus ini pendapatan usaha. Oke, pusat niaga kawasan komersial 188 naik. Terus pelayanan kesehatan 160 naik, hotel turun, sewa kantor turun, lapangan golf naik, lain-lain naik. Oke, kalau di sini melihatlah penjualan dari lapangan golf naik menunjukkan bahwa makin banyak ya yang golf mereka tawarkan ya dari olahraga golf ini. That's why mereka masih bisa growth, bertumbuh ya. Bagus sih menurut saya. Tumbuhnya juga lumayan, 14.041 kurangi 11 622, naiknya 2M. Naiknya 2M 20% loh, bagus banget. Jauh di atas dari inflasi, bagus banget ini. Sewa kantor turun. Oke, itu sih. Coupling rumah hunian dan ruko naik tapi tidak signifikan. Belum signifikan lah menurut saya ya, karena suku bunganya juga dinaikkan sih. Itu sih. Terus kalau kita lihat di sini, bentar, ini kita lihat. Grup terlibat dalam beberapa jenis persewaan, di mana grup mengakui pendapatan sewa berdasarkan persentase bagi hasil yang diterima oleh tenan grup setiap bulannya. Sistem bagi hasil tersebut tidak akan lebih rendah dari pembayaran sewa minimum yang telah disetujui oleh grup dan tenan. Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 tidak terdapat perkiraan efek keuangan yang dibuat karena manajemen berkeyakinan bahwa perhitungan sewa kontingen tidak praktis bagi grup. Oke. Itu ya sewanya ya, tentang tenan. Oke, itu. Nah, ini bebannya kalau kita lihat yang naiknya apartemen turun ya, make sense. Kalau penjualannya juga turun. Pusat niaga dan komersil naik tidak signifikan. Lapangan golf, nah ini lapangan golf kalau tadi naiknya secara omset ya 20%, kalau bebannya sendiri naiknya senilai 8%. Nah, jadi ini aja sendiri udah bagus sih. Hasil naiknya tidak signifikan. Sewa kantor turun, which is good sih kalau secara total ya. Oke, itu sih sewa. Parkir dan bensin, beban umum dan administrasi juga mereka
naik tapi tidak signifikan. Bagus. Promosi dan iklan. Nah, ini promosinya ya. Nah, ini ada hubungannya dengan omsetnya karena omsetnya naik 8%. Kalau kita lihat promosi dan iklan mereka itu naiknya senilai 37757, naiknya 21. Jadi bisa dikatakan promosi dan iklannya belum efisien ya. Belum efisien karena kenaikan budgetnya 20 something tapi secara omsetnya naiknya hanya 8% gitu. Ya kurang efisien sih kalau saya melihat seperti itu sih. Oke, itu ya. Kalau kita lihat recurring income dari perusahaan di sini itu kan dari penjual sewa-sewa ya, sewa kantor, terus pusat niaga dan kawasan komersil, ini tidak signifikan sih. Belum sesignifikan yang lainnya. Oke, yang paling besar tetap kafling dan rumah hunian dan ruko ya. Gitu. Tapi pertumbuhannya tidak signifikan ya kalau kita hitung pendapatan kenaikannya. Bentar, 427 kurangi 146001 dibagi 146001. Naiknya hanya 7%. Naiknya hanya 7%, tidak signifikan banget. Oke, itu sih. Kita balik ke atas. Penjualan, pendapatan lain-lain ya, ini naik. Oke, penghasilan keuangan juga naik, which is good. Dah itu. Arus kas perusahaan aktivitas operasi naik. Oke, karena omsetnya juga naik, yang didapat juga naik ya. Oke, terus aktivitas investasi mereka keluar 700M buat beli tanah dan pengembangan. Ya, buat tanah dan pengembangan 500M sendiri. Terus buat beli uang muka tanah ya, DP tanah 67M. Oke. Terus aktivitas pendanaan mereka keluar 74, berarti mereka membayar hutang ya, bayar hutang bank 119, tapi habis dapat pinjaman juga 50M. Kecil ya, 50M dengan kas yang ya sekian T, gede banget gitu. Oke, kita balik lagi ke Stockbit. Di sini kalau kita lihat secara finansial, PI dan PBV-nya, PI-nya dulu 49 ya, ini bisa dikatakan di bawah rata-rata di atas 50. Tapi sejak 2021 ini kan di atas 50 terus ya so far, karena kalau kita lihat di sini ya range 2021 sampai sekarang itu suku bunga terus dinaikkan. Mengcounter yang namanya nge-counter yang namanya USD sendiri ya. Kalau kita lihat PBV perusahaan berada di 1,18. Tidak bisa dibilang murah kondisinya ya, so-so lah ya. Biasa aja, price in bahkan. Jadi kalau kita nilai sendiri, Stockbit pun menilai harga wajarnya di 20,9 T. 2943 dibagi 18,54 hasilnya kok bagi 1129. Nah, ini udah price in lah ya. Udah di harga wajarnya sekarang. Cuman kalau kayak saya melihat di sini ada potensi Ciputra buat bisa up lagi. Apalagi kalau saya menilai nantinya BI akan nurunin suku bunga. Nah, itu akan menjadi hal yang positif untuk sektor properti. Jadi itu mungkin yang bisa saya bahas tentang Ciputra. Untuk kondisi sekarang memang tidak bisa dikatakan murah atau mahal, biasa saja. Tetapi kalau as a business, ini perusahaan masih bisa growth ya. Tadi masih bisa growth meskipun hanya terbatas 7% penjualannya. Tapi di saat nanti suku bunga diturunkan, nah ini akan jadi hal yang positif untuk Ciputra. Salah satu sektor properti yang bagus ya di Indonesia. Semoga bermanfaat. Tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye-bye.